Kejuaraan Panahan Piala KONI Surabaya 2025 telah menyelesaikan rangkaian pertandingan pada Sabtu 14 Juni 2025. Ajang ini tidak hanya menjadi medan unjuk kemampuan bagi para pemanah, tetapi juga menjadi saksi dedikasi tim pendukung, termasuk para wasit yang berperan penting dalam menjaga sportivitas dan kelancaran pertandingan. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap berhasil berbincang langsung dengan wasit yang bertugas untuk mendapatkan perspektif mereka tentang kejuaraan ini. Pak, selamat pagi. Pagi ini yang luar biasa ya, walaupun cuaca agak sedikit panas, tapi tidak mengurangi semangat ya. Pak, bisa diceritakan, Bapak bertiga ini adalah seorang wasit yang ada di turnamen kejuaraan panahan Piala KONI Kota Surabaya siang ini. Pak, boleh tahu ya, kita kenalan dulu ya. Mulai yang dari kanan saya, dengan siapa Pak? Saya Sunar, Pak. Sunar, Pak Sunar. Saya Paimin. Pak Paimin. Ya. Pak Roman. Pak Roman, ya 3 orang. Pak, sebenarnya ada berapa wasit yang di turnamen kejuaraan panahan kali ini? Sebenarnya kalau turnamen itu untuk kebutuhan wasit tergantung jumlah peserta. Kebetulan peserta sekarang sekitar 200 sekian, wasit yang bertugas di lapangan ditambah dos kurang lebih sekarang ada 6 ya? 6 ya, betul. Jadi kalau di bawah 100 pesertanya? Di bawah 100 kita tergantung nanti kan itu ada divisi-divisinya. Jadi tiap divisi itu ada berapa. Untuk wasit itu biasanya maksimal itu 8 bantalan. Satu wasit maksimal meng-cover 8 bantalan. Jadi kita lihat bantalannya ada berapa, kebutuhan wasitnya. Begitu ya? Ya. Pak, ini kan kejuaraan tingkat KONI Kota Surabaya. Berarti wasit yang turun ini wasit yang di sekelas kota, provinsi atau nasional ini? Kalau untuk event seperti ini sebenarnya harus ada persentasenya, ada wasit nasionalnya berapa, wasit daerahnya berapa, yang lain mungkin wasit kota, wasit cabang itu ada persentasenya. Di sini pasti ada wasit nasional, ada daerah, ada wasit cabang, ada. Pak Paiman sendiri wasit apa ini? Kebetulan saya nasional. Ya. Pak Sunar? Saya provinsi. Provinsi. Pak kandidat nasional. Ini baru kemarin kandidat. Baru masih nunggu pengumuman. Ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya jadi wasit bisa masuk ke nasional ini. Ya, amin. Ya, Pak, saya lihat kemarin ini kan acara 2 hari ya. Saya lihat Bapak kemarin juga jadi wasit di sini ya. Gimana melihat antusias para atlet-atlet kecil-kecil ini ya? Jadi hiburan wasit ya, kalau ada panahan yang arti kecil-kecil itu kita semangat, kalau lihat mereka semangat karena untuk generasi muda, apalagi untuk Kota Surabaya, generasi mudanya semangat untuk berprestasi. Kita jadi wasit meskipun panas-panasnya kita ikut semangat melihatnya. Antusiasnya luar biasa sekali dan kita juga menikmati untuk event ini. Ya. Pak Sunar, ya saya mau tanya ya, walaupun Bapak bukan penyelenggara ya. Sebenarnya kontingen ini hanya dari Kota Surabaya atau ada yang dari daerah lain, Jawa Timur atau luar Jawa Timur mungkin? Peserta itu biasanya dari minat klub masing-masing, namun kita juga melemparkan sebuah undangan. Nah, terutama kalau Piala KONI Surabaya gini nih, daerah yang terdekat, Sidoarjo, Madura, Pasuruan, Gresik, Tuban. Nah, ini ternyata Tuban juga sudah turun, Sidoarjo pasti. Nah, Madura sampai di Pamekasan, gitu ya. Sumeneb paling jauh. Sumeneb juga turun. Nah, ini berarti gaung tentang Piala KONI semakin diminati, kan begitu. Harapan kita sih kalau bisa semua, tidak usah terbatas di Surabaya, Pak. Begitu ya. Bapak tadi menjelaskan Bapak wasit yang setelah di Jawa Timur ya. Sepengetahuan Bapak, berapa kota di Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan turnamen panahan ini? Hampir semua daerah ada sih Pak kita. Hampir setiap daerah ya? Iya, setiap daerah ada semua. Yang pertandingannya aktif, hampir semuanya. Berarti setelah event di Surabaya ini sebentar lagi kota mana ini? Yang paling dekat itu kayaknya di Porprov Pak ya. Porprov di Malang. Kota Malang. Nah, kalau Porprov itu pesertanya antusias banget, hampir seluruh semuanya ikut mengirimkan atletnya gitu. Karena untuk persiapan pada proses PON atau yang lain gitu, untuk uji kemampuan atletnya gitu Pak. Iya. Pak, saya tadi lupa namanya siapa Pak? Pak Rahman. Pak Rahman, apa sih yang disiapkan wasit sebenarnya untuk yang di turnamen ini? Untuk persiapan wasit, yang jelas kita memedomani WA rule archery. Jadi kita sebagai wasit, apalagi sudah
calon wasit nasional kita memastikan bahwa pertandingan itu harus sesuai rule yang ditentukan oleh World Archery. Ya, kan sekelas ini ada 6 wasit tadi dijelaskan ya. Untuk wasit yang di lapangan ada berapa orang ini? Untuk yang di lapangan, karena ini sesuai target yang kita kemarin 23, jadi bisa 4 wasit. 4 wasit. 4 wasit. Jadi satu wasit mengcover maksimal 8 bantalan. Ya, kita ini semua menginginkan wasit adalah menjadi hakim pengadil yang di lapangan ya. Jangan sampai hasil ini tidak cocok dengan para atletnya. Ya, betul. Selama ini ada nggak yang komplain tidak sesuai mungkin selama sepanjang turnamen yang Bapak alami mungkin? Untuk Jawa Timur, insya Allah dari pelatihnya, officialnya, insya Allah sudah pernah membaca rule book tadi. Dan jadi untuk komplain itu saya kira hampir tidak ada. Nah, luar biasa berarti. Pak, terakhir ya, untuk yang di momen kejuaraan Panahan Piala Kota Surabaya ini ya, sebagai wasit menurut Bapak, apakah turnamen ini sangat efektif untuk menjaring atlet-atlet yang akan menuju nasional bahkan nanti menjadi atlet kebanggaan Indonesia? Mana menurut Bapak? Jadi kalau ini kan dari pendapat wasit, Ya. mungkin kalau pendapat pelatih, pendapat yang lain, pendapat atlet mungkin beda-beda ya. Kalau dari pendapat kita sebagai wasit, menurut kami efektif. Jadi ada baiknya event ini berkesinambungan, apalagi Piala KONI Surabaya udah lama vakum. Nggak tahu terakhir tahun berapa, baru sekarang ada. Mudah-mudahan nanti berikutnya berkesinambungan karena ini kami pikir sangat efektif. Lihat antusias anak-anak yang luar biasa untuk generasi muda, khususnya Kota Surabaya. Semoga nanti akan muncul atlet-atlet yang berbakat pada event-event yang seperti ini. Jadi kalau saya gini Pak, ajang pertandingan perlombaan itu semuanya harus kita jadikan sebagai tryout Pak, uji coba Pak. Betul. Jadi atlet tidak hanya diajari sebuah teori Pak, tapi Tidak harus hanya ada prakteknya pertandingan. Karena beda Pak. Ya. Sudah pernah mengikuti pertandingan atau belum, itu melatih mental Pak. Jadi jadikan semua pertandingan sebagai uji coba, sebagai tryoutnya Pak. Betul, Itu Pak. harapan kita. Itu. Ya. Pak Rahman, Saya nambahkan Pak Kaman. Wasit Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Untuk pengkaderan tadi dimulai kayak kemarin mulai ada divisi paralon, terus U20, U10, U13, U15 itu sangat baik dan efektif karena mulai jenjang paralon dan seterusnya itu insya Allah akan mengangkat itu apa namanya mentalitas dan sportivitas untuk bertanding tadi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya.